Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 5 menjelaskan tentang komunikasi bisnis dalam bentuk laporan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Hanum Dwi Putri Septiani, nomor absen 13. Nama saya Kusnul Dwi Nur Fadila, nomor absen 15. Saya Natasha Aulia Alfrida, absen 21. Saya Rizky Firmansyah, absen 24. Yang pertama menjelaskan mengenai pengertian laporan. Menurut Bovie and Thiel 2002.2476, laporan bisnis adalah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Menurut Himstreet and Betty, dalam Purwanto 1997.288, mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Next, Dila. Karakteristik dan kegunaan laporan bisnis. Karakteristik laporan bisnis antara lain netral, tidak memihak, objektif, menyajikan data, disusun secara sistematis, menyangkut informasi eksternal dan internal. Biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Yang terakhir, memiliki tujuan yang jelas. Kegunaan laporan bisnis antara lain keperluan komunikasi. Beberapa laporan juga digunakan untuk memecahkan masalah. Sekedar menjawab pertanyaan, melakukan penelitian maupun evaluasi terhadap hal-hal tertentu. Yang terakhir, sebagai alat manajerial untuk memberikan informasi atau memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan. Next. Jenis-jenis laporan bisnis. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan informasi atau information report, berfungsi untuk memberikan informasi dengan penyajian fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis. Nama lainnya adalah laporan perkembangan, laporan sementara, dan laporan triwulan. Yang kedua, laporan analytical atau analytical report, berfungsi untuk menyajikan fakta, menganalisis, menafsir, dan mengambil kesimpulan, lalu memberi rekomendasi. Biasa juga disebut laporan rekomendasi atau laporan justifikasi. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Dibedakan berdasarkan departemen tempat laporan diperoleh. Contohnya, laporan akuntansi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan statistik, dan sebagainya. Berdasarkan formalitas. Yang pertama, laporan formal atau long report, berbentuk panjang sesuai situasi dan kondisi yang ada. Lebih dari 10 halaman yang mencakup masalah kompleks. Laporan ini mencakup 3 bagian penting, yaitu yang pertama, body text. Isinya pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, prefatory parts. Isinya sampul, judul, halaman, surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, hipnosis, abstraksi, rangkuman eksekutif, daftar isi, dan daftar tabel. Yang ketiga, supplement part. Isinya lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Yang kedua, laporan informal atau short report. Hanya mencakup body text, namun beberapa laporan mencakup juga judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kusnul Dwi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Hanum. Berdasarkan keasliannya, laporan dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, dan laporan publik. Sedangkan berdasarkan frekuensinya, laporan dibagi menjadi 2. Yang pertama, laporan berkala atau periodic report, dapat disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang kedua, laporan khusus, special report, ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik, unik atau khusus seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Lalu berdasarkan penampilannya,
dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan memorandum atau memorandum report, laporan surat, letter report, laporan dalam bentuk cetakan. Lalu berikutnya berdasarkan pelaksanaan proyek, ada 3. Yang pertama, laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan ini mencangkup persiapan suatu proyek, mengenai hasil yang diharapkan dan cara melakukan pelatihan pegawai. Yang kedua, laporan perkembangan. Laporan ini mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. Dan yang terakhir, laporan akhir atau final report. Laporan ini mengenai akhir pelaksanaan suatu proyek. Kemudian, berdasarkan pelaksanaan pertemuan itu ada 4. Yang pertama, agenda. Agenda adalah suatu dokumen ditulis sebelum pertemuan, mencakup suatu jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus suatu pertemuan. Kemudian notulen. Notulen ini laporan resmi dalam pertemuan yang telah berlangsung, mencakup semua catatan, semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan tersebut. Kemudian laporan pertemuan. Laporan pertemuan ini merupakan suatu laporan resmi yang cakupan bahasannya luas dan berisi hasil pertemuan atau konferensi penting. Selanjutnya, syarat-syarat laporan yang baik. Syarat laporan yang baik yang pertama adalah informasi yang akurat. Apabila informasi tidak akurat, maka akan menyebabkan kemunduran, kemerosotan, atau bahkan memudarnya reputasi di hadapan masyarakat umum. Cara mengatasi kemungkinan terjadinya distorsi, yang pertama, jelaskan fakta secara konkret. Yang kedua, laporkan semua fakta yang relevan. Dan yang ketiga, tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif secara spesifik. Yang keempat, berikan bukti-bukti valid yang mendukung kesimpulan. Dan yang kelima, hindari bias pribadi. Syarat laporan yang baik yang kedua, yaitu mensyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Dalam membuat laporan itu, hindari kata atau pendapat yang menyinggung, menyerang, atau menjelekkan seseorang atau lawan bisnis. Pembaca itu akan merasa senang jika suatu laporan terdapat ide pokok, mencantumkan fakta-fakta yang ada, menguraikan fakta secara menyeluruh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca, dan menawarkan sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan pembaca. Kemudian yang ketiga, format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Dalam laporan terdapat 3 format, yaitu pertama surat. Surat ini yaitu laporan yang memiliki jumlah halaman 5 atau kurang dari 5 dan ditunjukkan kepada pihak luar organisasi. Dapat dibuat dalam format surat lengkap dengan bagiannya. Kemudian ada memo. Memo ini format yang paling umum untuk laporan singkat. Digunakan kepentingan pihak intern, berisikan tanggal, kepada siapa memo dibuat, dari siapa memo dibuat, dan subjek dari memo itu sendiri. Kemudian yang ketiga, manuskrip. Manuskrip ini yaitu suatu laporan yang panjangnya sampai ratusan halaman yang memerlukan suatu pendekatan formal. Kemudian perencanaan laporan bisnis yang akan dijelaskan oleh Natasha Aulia. Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan laporan bisnis. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, analisis audiens. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Bagian pokok dari laporan ada 3, yaitu bagian pendahuluan yang mengacu pada metode pengumpulan informasi. Data dapat dikumpulkan dengan membaca bahan di perpustakaan, melakukan wawancara, survei, atau eksperimen. Lalu ada tubuh dan isi, yang isinya mengembangkan atau menguraikan hal yang penting secara rinci. Penulisan yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, juga membuang hal yang tidak perlu. Dan yang terakhir ada penutup, yang fungsinya merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Harus didasarkan pada isi teks dan tidak menambahkan hal baru.
Penulisan laporan bisnis. Tahap-tahapan untuk menulis laporan bisnis yang baik, yaitu ada yang pertama, tentukan kepada siapa laporan dibuat. Lalu tentukan tujuan menulis laporan, menentukan rumusan masalah, tentukan terlebih dahulu metodologi, kumpulkan data-data, uraikan dari data yang diperoleh, lalu buatlah kesimpulan dari data yang ada, dan jangan lupa saran dan kritik. Penulisan laporan singkat. Di samping itu, suatu laporan singkat mencakup beberapa elemen penting laporan formal, antara lain gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Lalu penggunaan grafik untuk lebih menekankan penulisan, terus penggunaan judul atau subjudul dalam tubuh laporan, dan penggunaan format memo atau surat. Dalam merencanakan sesuatu laporan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang, gaya, serta organisasi suatu laporan. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, antara lain pre-printed, yaitu format laporan pre-printed relatif pendek, sekitar 5 atau kurang dari 5 halaman, dan berkaitan dengan informasi rutin. Contohnya adalah laporan otoritas. Yang kedua ada surat. Format laporan tersebut mencakup semua bagian surat dan dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. Yang ketiga ada memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Memo mencakup beberapa hal berikut, seperti tanggal, kepada siapa memo dibuat, dari siapa, dan subjek memo itu. Lalu yang terakhir ada manuskrip, yaitu format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks prefatory pen. Selanjutnya adalah penulisan laporan singkat. Dalam penulisan laporan singkat yaitu ada pengorganisasian memo dan laporan informasional, pengorganisasian laporan analitikal. Next. Pengorganisasian memo dan laporan informasional yaitu menjelaskan sesuatu istilah yang tegas. Pembaca akan menanggapi materi secara tidak emosional sehingga kita dapat menyampaikan laporan secara langsung. Informasi harus disajikan harus logis dan akurat sehingga pembaca akan mengerti dengan tepat apa yang dimaksud dan dapat menggunakan informasi dalam cara yang praktis. Laporan informasional terdiri dari suatu laporan periodik atau berkala dan laporan aktivitas personal atau individu. Next. Pengorganisasian laporan analitikal, yaitu untuk mendidik pembaca, laporan analitikal dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Contoh laporan analitikal yaitu ada 3. Yang pertama, laporan justifikasi. Yang kedua, usulan bisnis baru di luar klien. Yang ketiga, laporan troubleshooting. Selanjutnya, penulisan laporan formal. Laporan formal bisa disebut dengan laporan panjang atau long report karena pada umumnya cukup panjang. Bisa mencapai lebih dari 10 halaman. Dalam membuat perencanaan formal terdapat beberapa tahapan, antara lain mendefinisikan masalah dan membuat pertanyaan tujuan, yang kedua outline analisis, yang ketiga penyusunan rencana kerja penelitian, yang keempat cara melakukan penelitian, yang terakhir ada analisis data. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.